Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Kami warahmatullahi wabarakatuh. sampaikan kepada wabarakatuh. Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua dalam lindungannya dan insya Allah kami dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten akan mengadakan BIMTEK dengan tema tertib menyusun peraturan perundang-undangan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, yaitu Bapak Syaiful Sarjana Hukum. Mudah-mudahan dengan adanya BIMTEK ini, eh, para peserta dari OPD bisa mengetahui dan memahami bagaimana cara menyusun eh, teknik untuk menyusun peraturan perundang-undangan, tentang peraturan gubernur, surat keputusan gubernur, atau apa nama yang lain itu Perda atau peraturan daerah. Demikian itu saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Kepala Bagian Peraturan Perundangan Bapak Ahmad Hussaifullah, kami persilakan untuk menyampaikan materi tertib menyusun peraturan gubernur dalam hal ini. Kami persilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Arif atas kesempatan kepada saya. Kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, pertama dan utama tentu sesuai dengan yang kita sudah mulai buka tadi, saya tidak mengulangi lagi dengan prolog yang lain. Pertama saya ingin menyapa dulu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang hadir di sini, saya lihat ini semuanya adalah ada yang senior saya dan juga ada juga teman-teman yang seleting dan ya, terima kasih buat teman-teman sudah mau bergabung dalam apa kegiatan ini. Ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan tertib menyusun peraturan gubernur. Barangkali sebagian atau mungkin semuanya yang hadir sudah paham ya sebenarnya sih apa itu peraturan gubernur. Dan atas pemahaman itulah ya kami di Biro Hukum mudah-mudahan terbantu ketika teman-teman di OPD-nya mengusulkan rapat grup. Ada beberapa hal yang baru di dalam tertib penyusunan pergub, yang mana ini kita dihadapkan oleh beberapa disebut dengan syarat formil, Pak Arif dan teman-teman. Pergub itu sekarang tidak bisa serta-merta dibuat begitu saja. Pergub itu sekarang kita sedang mengarah kepada bagaimana menyusun pergub yang berkualitas, pergub yang sesuai dengan kewenangan, pergub sesuai dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pergub yang sesuai dengan perintah perundang lebih tinggi, pergub yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bicara tentang pergub karena bagian dari peraturan nasional juga yang diakui keberadaannya, sehingga memang penting bagi Biro Hukum, bagi kami di sini untuk memberikan satu pemahaman yang barangkali sudah dilupakan atau ada yang menganggap itu mah tugas Biro Hukum. Ya mudah-mudahan di hari ini semuanya sudah siap menerima mengenai materi dan praktik. Untuk materi sebenarnya sebenarnya tidak terlalu banyak yang akan disampaikan karena ini soal tertib ya penyusunan pergub. Secara teori-teori saya rasa kita tidak akan banyak menyampaikan teori,
karena untuk berteori itu mungkin akan lebih tepat nanti para akademisi. Jadi kita menyampaikan hal-hal yang senyata kita alami di sini, kita berikan informasi ke teman-teman semua agar teman-teman itu juga tidak menyederhanakan terhadap proses penyusunan pergub, namun lebih kepada melengkapi administrasi dalam penyusunan pergub. Inilah yang dimaksudkan tertib dalam penyusunan pergub. Jadi kalau secara misalnya pengertian apa itu peraturan gubernur atau itu peraturan kepala daerah, ya menurut saya dan beberapa pandangan ya yang saya baca juga misalnya dari Purnadi Purwacaraka, terus Sudono Sutanto, semuanya itu bicaranya tentang bahwa yang namanya peraturan yaitu adalah dibuat secara tertulis oleh pejabat atau lembaga yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan, atau kita bilang dia harus sesuai dengan penyusunan peraturan perundangannya. Nah, inilah uh, yang perlu kita garis bawahi. Kalau soal tertulis keputusan maupun peraturan, ya di dalam ketentuan di dalam Undang-Undang 12 itu di pasal 100-an itu memang keputusan itu kalau yang dibuatnya di sebelum 2014 akan dibaca dengan peraturan. Jadi intinya keputusan, peraturan semuanya dibuat secara tertulis dan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga ya, kalau DPRD bersama dengan DPRD, kalau ini kita khusus peraturan gubernur hanya ditetapkan oleh gubernur dan tapi sesuai dengan prosedur. Sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan. Bagaimana prosedurnya? Inilah yang perlu kami sampaikan kekinian. Jadi materi ini sebenarnya sangat singkat. Tapi singkat ini kalau mau dilama-lamain Pak Rudi ini bisa lama. Pak Rudi ya. Ada dari Dindik nih. Kayaknya Dindik lengkap nih. Dari mulai pejabat sekretaris dan lainnya. Terima kasih nih. Khusus untuk Dindik kayaknya full tim. Ya, pasti Bisa kami mendengar ya suara ini ya. Saya khawatir Siap, tadi di jelas, eh, grup Dintek terdengar suara Pak. kurang baik. Jelas. Siap, siap, Nah, siap. bisa, Alhamdulillah. bisa, udah bisa, Jelas, Pak. Pak. kita juga ingin menyampaikan bahwa untuk tertib menyusun pergub itu tentu diawali dengan masing-masing OPD itu harus memahami mengenai kewenangan. Jadi menyusun pergub itu sebenarnya harus berdasarkan adanya kewenangan. Kewenangan itu bisa kita lihat dan sudah pada tahu adanya Undang-Undang 23 atau mungkin undang-undang sektoralnya atau juga karena adanya kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan di tingkat OPD lah, seperti itu. Jadi Pergub bisa karena kewenangan, bisa karena perintah perundang lebih tinggi, atau karena memang untuk menyelesaikan permasalahan atau kebutuhan yang nanti semuanya Bapak dan Ibu ketika sudah merencanakan menyusun pergub, jangan ujuk-ujuk pergub itu dibuat. Perlu dulu pergub itu didesain ya dengan melakukan analisis awal atau bikin telahan staf lah. Kenapa demikian? Karena memang untuk sampainya menjadi regulasi kita perlu tingkatan-tingkatan. Tingkatan itu ya berangkat dari tadi mendasari dari kewenangan atau mungkin karena kebutuhan. Maka kita harus memiliki tadi kerangka konsepsi yang disebut dengan analisis atau telahan. Jadi jangan ada meminta membuat regulasi hanya
surat pengantar dari kepala OPD-nya, lampirannya adalah draft. Nih jangan nih, ini udah nggak zaman. Kenapa nggak zaman? Karena sekarang menyusun regulasi pun itu dinilai oleh pusat. Namanya Indeks Reformasi Hukum, Indeks Kepatuhan Daerah, Indeks Kualitas Kebijakan. Nah ini Bapak dan Ibu, kita sekarang sudah harus dan wajib ya memiliki segala bentuk yang diarahkan oleh indeks-indeks tersebut atau indikator-indikator tersebut atau adanya berbagai eviden yang mana itu bukan atau milik atau ada di Biro Hukum, Pak Arief dan teman-teman semua. Jadi walaupun IKK, IRH, IKD itu ada di Biro Hukum, tapi sesungguhnya ini milik Pemprov Banten. Sesungguhnya data awal, bahan, dan segala macamnya itu ada di OPD. Jadi Biro Hukum itu nanti di tahap yang mana? Ini akan saya sampaikan nih nanti dalam apa materi-materi ini. Jadi mulai perencanaan itu adanya di kepala OPD, di para sekretaris, di kepala bidang, mungkin di Kasubag atau PPTK-nya, atau mungkin juga di fungsional lainnya. Jadi jangan seolah-olah itu ada di Biro Hukum. Jadi perencanaan itu adanya di OPD. Biro Hukum itu hanya memfasilitasi nanti dalam bentuk menyusun namanya prioritas yang ditetapkan dengan SK Gubernur tentang prioritas pembentukan Perkada. Tapi bahan-bahannya ini Bapak dan Ibu semua harus ada. Karena ini nanti akan dijadikan sebagai eviden di dalam tiga indeks tadi, IKK, IRH, IKD. Untuk IRH tahun lalu nih Biro Hukum ya yang menginputnya, alhamdulillah nih saat kemarin 2022 kita termasuk yang istimewa. Nah, nilainya 98 ya Bu Susi. 97 enam. 98,64 IRH. Kalau IKK kalau nggak salah 65 dan IKD tahun lalu adalah 75. Jadi teman-teman, tentu Biro Hukum itu sangat berharap kepada teman-teman untuk bagaimana setidak-tidaknya kita tetap mendapatkan baiklah dalam hal indeks itu sendiri. Karena baiknya eh, Biro Hukum juga akan membantu terhadap kebaikan nama pemerintah daerahnya. Makanya Biro Hukum dengan semangat gitu ya, selalu menggaungkan kepada teman-teman untuk mempersiapkan hal-hal itu sejak dini lah. Anggaplah seperti ini mengawali dengan kita satu frekuensi. Makanya para sekretaris, kepala bidang itu kita ingin hadirkan mengingat betapa pentingnya kita tertib dalam penyusunan Perpu. Nah, perencanaan juga Bapak dan Ibu tentu bukan sekedar bikin telahaan. Harus dimulai juga rancangan-rancangan yang ada di Bapak dan Ibu itu coba share ke publik melalui medsos Bapak dan Ibu atau mungkin portal Bapak dan Ibu atau websitenya Bapak dan Ibu. Karena ini juga akan sangat penting dan membantu kami ketika akan mengisi tadi. Jadi partisipasi publik itu mohon maaf ya, jangan dikonotasikan harus ada rapat, undang stakeholder, kemudian ngasih honor narasumber atau makan minum peserta atau apa namanya uang transport para peserta. Enggak begitu.
sudah enggak zaman kita melaksanakan partisipasi publik itu dengan pola-pola yang eh, bahasa kita adalah yang kolosal ya, yang udah kuno. Sekarang kita harus menggunakan media-media yang kita miliki agar tidak membebani terhadap APBD juga. Termasuk Bapak dan Ibu itu mensosialisasikan rancangan. Jadi rancangan itu Bapak dan Ibu harus disosialisasikan terlebih dahulu sebelum nyampe ke Biro Hukum. Oh, Pak Asep biasanya kan sosialisasi kepada yang udah jadi. Enggak begitu. Ternyata sosialisasi rancangan juga itu harus dilakukan oleh pemerkarsa. Sehingga, baik polanya, caranya itu yang saya sebut tadi. Tapi yang pasti harus ada terdokumentasi. Makanya setiap ada pelaksanaan yang baik itu partisipasi publik, sosialisasi, itu harus ada dokumentasinya, harus didukung misalnya dengan kalau memang itu menyurati stakeholder ya ada suratnya dan segala macamnya. Jadi ini harus dihimpun nih oleh Bapak dan Ibu semua sebelum kemudian disampaikan kepada gubernur CQ-nya Biro Hukum untuk dijadiin sebagai prioritas. Jadi nggak bisa Bapak dan Ibu ketika ada keinginan membuat regulasi itu tanpa ada namanya usulan untuk menjadi prioritas dulu. Barangkali beberapa OPD tahun ini sudah kami kembalikan usulannya karena tidak ada dalam SK prioritas. Mohon maaf, Birogum sekarang tidak mau menerima judul SK yang tidak masuk prioritas, yang tidak masuk perencanaan. Kalaupun mau masuk, kami persilakan untuk melapor kepada pimpinan di sini, yaitu Kepala Gubernur, kemudian Gubernur mengiyakan untuk ini dibahas, baru kita rubah SK-nya. Jadi ujung-ujungnya kan SK prioritas harus dirubah. Oleh siapa? Oleh Gubernur juga. Kalau misalnya Gubernur udah dilaporkan, udah tahu, ya Biro Hukum itu enak, nggak perlu menjelaskan ulang. Karena untuk hal-hal seperti itu saja kami membutuhkan timing yang tepat, membutuhkan segala macam yang momen yang tepat. Jadi membuat kami, mohon maaf teman-teman, kewalahan kalau hanya meladeni hal-hal yang sifatnya baru usulan. Maka kami mohon kepada semua teman-teman OPD, kiranya perencanaan itu dilakukan sebaik mungkin, dokumennya tertata dengan baik, bila perlu satu folder, bila perlu nanti disiapkan dalam misalnya satu link tertentu lah. Itu untuk perencanaan Bapak dan Ibu. Gimana nih? Kira-kira interaktif nih. Ada hal nggak yang kira-kira bagaimana yang kendala atau apa yang kira-kira Bapak dan Ibu ingin sampaikan nih? Kita biar satu perencanaan kita tuntas dulu. Oke, mudah-mudahan untuk perencanaan ini sudah cukup jelas dan mudah-mudahan di 2024 ini tertib menyusun peraturan gubernur itu diawali dengan tertib di perencanaan. Siap ya, Buntin ya, Batin ya. Ini Pak, birokrasi banyak juga Ya, nih. ya Pak. Ya, Halo. ini Bapak dan Ibu semua terdokumentasi hari ini, terekam dan nanti terupload di JDH Provinsi Banten. JDH Provinsi Banten, syukur alhamdulillah tahun kemarin menyabet peringkat 4 nasional. Nah, jadi tentu kami ingin JDH juga menjadi ya bagian untuk me, apa ya memberikan apa namanya kalau kita penghargaan itu kepada pimpinan ya artinya memberikan satu kebanggaan lah kepada pimpinan bahwa memang Biro Hukum
berpartisipasi dalam menyumbang uh, namanya penghargaan-penghargaan. Di antaranya jadi yang sudah kita terima di tahun kemarin. Jadi kegiatan ini akan tersebar luaskan se-Indonesia. Jadi makanya setiap pembuntekan itu akan diupload di dalam JDH. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal kebaikan. Begitu Bapak dan Ibu. Next ya, saya akan meningkat kepada tertib peraturan itu setelah perencanaan adalah penyusunan. Nah, penyusunan, saya pengen nanya nih, kira-kira siapa dari Bapak dan Ibu yang pernah menyusun pergub? Ayo, silakan nih, jangan di mute kalau begitu. Dan kalau sudah pernah, apa yang dirasakan dan dialami dalam menyusun pergub itu? Pak Asep menyusun pergub itu gampang, tinggal kopas daerah lain beres kok Pak Asep. Misalnya, Pak Asep menyusun pergub itu gampang, tinggal kita misalnya nyontek dari daerah lain udah beres. Atau bagaimana nih? Pengalaman Bapak dan Ibu juga sangat kami butuhkan. Ya, siapa yang udah pernah nyusun pergub di sini? Ada di grup, Pak, saya nggak ada menyusun pergub sama sekali. Ya nggak apa-apa. Tapi saya yakin ini yang di sini ini sudah ngalamin bagaimana menyusun pergub nih. Gimana nih? Dari teman-teman didik kalau nggak salah juga ada usulan pergub ya. Saya pegang datanya nih. Datanya tentang prioritas tahun 2024. Dinas Pendidikan itu akan merubah Pergub 5 2021 tentang pedoman pemberian insentif. Ya, Pak Rudi ya, Pak Pandi ya. Pak Hilkia dan Pak Supandi, barangkali ada yang mau disampaikan dari Dindik? Ya. Ini udah masuk di hukum di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya ingin bertanya persiapan perencanaan yang sudah dilakukan, apakah sudah sesuai dengan teori yang saya sampaikan barusan? Atau jangan-jangan main langsung kirim aja kepada juru hukum nih? Coba, saya ingin dengar dulu nih. Silakan Pak Supandi dari Dindik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pak Pandi, jangan dua, yang satu dikecilin Pak Pandi, punten. Sepertinya sedang ada dua nih. Dua. Feedback. Mohon izin terkait dengan pernyataan tadi dari Pak Asep, pengalaman untuk membuat pergub. Sepertinya saya pernah ikut dengan Pak Asep terkait pembuatan pergub nomor 6 tahun 2022 tentang Bosda ya Pak. Tidak semudah yang kita bayangkan, ternyata kita harus konsentrasi dan tidak cukup 1 atau 2 hari. Begitu. Itu Pak. Ya. Terkait dengan pembuatan pergub. Ya, baik. Terima kasih. Kalau untuk usulan Pergub nomor 5 2012 yang diusulkan dirubah, ini Pak Kabid, apakah sudah melakukan tahapan yang tadi saya informasikan? Karena regulasi yang berdampak terhadap masyarakat dan masyarakatlah menjadi objek daripada regulasi ini, nanti manfaatnya itu
akan dipilih oleh LAN sebagai uh, penilaian dalam indeks kualitas kebijakan. Ini pengalaman Ya, yang kita lakukan tahun lalu itu kita mengalami sangat sangat kesulitan mendapatkan atau mengisi sesuai dengan yang diarahkan oleh IKK tersebut karena memang dari pemerkarsa dinasnya ternyata itu sama sekali nggak punya dokumentasi, nggak punya analisa, nggak punya data yang maka dari itu ya kami akhirnya kesulitan gitu Pak. Ini kira-kira untuk perencanaan 2024 ini teman-teman apa sudah melakukan hal yang kami informasikan atau baru mendengar nih? Oh, harus begitu ya gitu. ya, Gimana nih? baik. Terima kasih Pak Asep. Ini luar biasa terkait dengan usulan tadi. eh, Sepertinya belum Pak, belum dilakukan. Ya, mungkin di sini ada yang lebih jelasnya ada Pak Kasubag PP, Pak Rudi atau Pak Sekdis. Dan ini menurut saya nih edukasi yang sangat bagus sekali Pak Asep terkait dengan produk Pergub itu ada perencanaan dan lain sebagainya. Iya, seperti Oke, itu Pak. oke. Baiklah, kalau begitu. Mudah-mudahan di Iya, pagi hari ini ya teman-teman semua kita memang harus menyadarkan semua ASN lah di lingkungan Pemprov Banten karena kita di tingkat nasional itu Banten ini sudah sangat diperhitungkan orang ya baik itu karena rajinnya menyusun regulasi juga karena memang substansi regulasinya yang penuh dengan dinamika. Jadi pokoknya kalau saya menceritakan regulasi di Banten itu penuh dengan perjuangan lah. Eh, Setuju, Pak. iya, Belum lagi sampai titik tahap penetapan pengundangan ya, karena semuanya itu perlu perjuangan. Kita lagi mau ngomong masih perencanaan dan saya akan melanjutkan ke tahap penyusunan. Baik Bapak-Bapak Ibu semua yang kami hormati, untuk penyusunan sebenarnya saat ini Biro Hukum sudah siap untuk membantu secara optimal, di mana kami sudah memiliki tenaga-tenaga perancang, baik itu Pratama, terus fungsional muda yang kemarin disetarakan, juga termasuk saya juga sebagai ahli madya. Jadi kenapa ya di Banten itu IR-nya baik, istimewa, karena memang SDM-nya itu sudah dianggap memadai. Mulai dari Pratama, Muda, Madya, itu ada, dan analis hukum juga ada. Jadi salah satu parameter-parameter dalam adanya sumber daya manusia di dalam penyusunan uh, produk hukum, ini kami menganggap sudah terpenuhi, walaupun memang butuh peningkatan. Nah, penyusunan Bapak dan Ibu pada prinsipnya memang ada di ranah pemerkarsa. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengundang Biro Hukum untuk menyusun peraturan gubernur yang tadi sudah didesain perencanaannya. Kegiatan juga boleh ada. Jadi masing-masing OPD itu boleh menganggarkan kegiatan membahas atau menyusun pergub. Pembahasannya pun
tidak dibatasi apakah 1 kali, 2 kali, atau berapa kali. Dan penyusunan pun juga dimungkinkan atau dibolehkan untuk mengikutsertakan juga, misalnya instansi vertikal. Jadi dalam penyusunan ini sesungguhnya itu sangat dinamis dan boleh kita sebut eh, dapat melibatkan berbagai eh, instansi ya seperti itu. Sehingga penyusunan itu lebih mengarah kepada adanya formulasi regulasi yang nanti sepakati atau disusun itu tidak lagi ambigu soal-soal yang paling ringan atau sederhana, yaitu soal kewenangan, soal misalnya tujuan, sasaran, jangkauan, dan soal mengenai materi muatan atau sistematika yang akan dibuat atau ruang lingkupnya. Jadi kalau penyusunan itu sudah betul-betul diselenggarakan oleh Bapak dan Ibu, saya yakin nanti di Biro Hukumnya itu tidak ada lagi semacam perbedaan persepsi, baik itu mengenai ruang lingkup, kesesuaian dengan perundangan lebih tinggi, atau karena adanya semacam tadi hal-hal yang sifatnya baik itu MCB KPK atau kata ini untuk melaksanakan temuan-temuan, memenuhi segala macam lah. Itu tidak diulas di biro hukum. Itu mestinya ada dalam ranah-ranah penyusunan saja. Sehingga biro hukum itu lebih menitik beratkan ketika penyusunan bagaimana terjalinnya harmonisasi dan sinkronisasi. Jadi Bapak dan Ibu, di level penyusunan itu kita ada juga prosedurnya. Ya, karena tema kita adalah bagaimana tertib ya. Ternyata berdasarkan peraturan atau keputusan Menteri Hukum dan HAM ya nomor misalnya M.H dan seterusnya itu ada namanya pedoman pengharmonisasian pembulatan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah. Jadi Kementerian Hukum dan HAM sudah membuka satu tugas mereka yang uh, sudah apa ya kalau dibilang sudah ada dalam konstitusi kita lah. Nah, gitu. Dalam Undang-Undang 1211 yang dirubah dengan 13 ya 2022, Kumham itu punya fungsi mengharmonisasi pembulatan dan pemantapan konsepsi. Jadi bukan tugas Biro Hukum lagi. Jadi Biro Hukum tugasnya hanya checklist aja, gitu. Pengennya. Jadi kalau sudah di checklist ini ada, ini sesuai, udah. Jadi kita kayak biro-biro lain, ya kan? Misalnya nih ada biro pemerintahan, ada PAW, itu kan di checklist mengenai kelengkapan untuk PAW. Ini ngomong SK nih. Ini dari DPD, dari ini, dari itu, dari bupati wali kotanya. Di checklist. Nah, biro hukum juga pengennya begitu. Ngeceklistin aja. Oh, ngomongin pergub tentang apa kode etik misalnya atau yang lagi rame tentang Bu Atin kemarin kita pergub apa yang sosialisasi pergub Tata naskah naskah dinas, dinas ya Pak. tata naskah Iya, tata naskah, tuh Pak. jadi checklist aja mestinya sama Birokom ini udah sesuai ini sesuai gitu sehingga Birokom tuh nggak usah lama-lama. Nah penyusunan Bapak dan Ibu kita sekarang diminta untuk dimohonkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Jadi hasil pembahasan kita, penyusunan kita, nanti semuanya paraf-paraf, itu disampaikan dulu kepada Kumham sebelum ke Biro Hukum. Ya Bu Susi ya.
Jadi Biro Hukum itu nerimanya sudah ada hasil harmonisasi dari Kumham. Tetapi memang kita juga bisa membantu untuk kita yang menyampaikan ya. Kita yang menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Intinya adalah penyusunan dulu draftnya, kepalanya tanda taraf di dalamnya, itu disampaikan kepada Biro Hukum, nanti kita harmonisasikan terlebih dahulu. Ya, di dalam harmonisasi itu, Bapak dan Ibu, itu dilengkapi namanya penjelasan usulan. Penjelasan apa yang saya sebut di awal, analisis atau telahan. Jadi sebenarnya walaupun ada tahapan, kalau bahannya ada tuh saya rasa insya Allah jadi lebih mudah. Orang udah ada, tidak dibuat ujuk-ujuk atau dadakan. Jadi memang membuat regulasi itu perlu semacam tadi tahapan yang baik. Kalau dalam teori itu namanya good process. Nah, sekarang penyusunan lebih kepada good drafting atau good norm. Nah, fasilitasi atau harmonisasi misalnya selesai, maka kemudian Bapak dan Ibu, kita masih ada pembahasan. Nanti akan dibahas oleh tim Biro Hukum, namanya tim fasilitasi eh, penyusunan produk hukum pengaturan. Jadi nanti tim itu membahas mengenai misalnya apakah mengenai ini tidak lagi-lagi ya checklist kewenangan, checklist mengenai kesesuaian dengan kewenangan lebih tinggi, atau juga dengan checklist perundang-undangan yang secara vertikal. Nah, contoh misalnya kita kemarin mau bikin misalnya pergub, judulnya pergub tentang pengelolaan media sosial. Ternyata itu di dalam perjalanan pembahasannya itu ada hubungannya dengan misalnya Pergub 17 2018, ada Pergub yang 2021 tentang SPBE dan segala macamnya. Jadi ternyata membuat Pergub itu tidak bisa tutup mata sebelah kanan sebelah kiri. Harus dilihat secara vertikalnya. Ada nggak kesesuaian dengan materi di Pergub-Pergub yang lain? Kenapa begitu, Bapak dan Ibu? Ini era-era omnibus law, era-era simplifikasi regulasi, ini sedang digaungkan. Sehingga kita berharap kalau misalnya OPDA mempunyai regulasi, bisa nggak masing-masing itu kita simplifikasi, jadi sederhanakan, sehingga menjadi satu regulasi yang utuh. Nah, ini yang barangkali bagian dari reformasi regulasi. Perlu diketahui juga, Banten itu adalah take up melaksanakan reformasi regulasi di tingkat nasional. Mungkin ingat tuh dulu ada apa namanya uh, yang namanya peresmian I-Perda oleh Pak Gubernur Wahidin Halim bersama dengan Kemendagri. Pertama kali di Banten. Jadi Banten ini yang saya bilang ini sedang menjadi pilot project untuk reformasi regulasi di level nasional. Jadi kami sangat berkepentingan, sangat membutuhkan sinergitas, koordinasi, komitmen bersama agar hal-hal berkenaan dengan reformasi regulasi itu betul-betul bisa kita wujudkan. Nah, kalau sudah penyusunannya diselenggarakan dengan baik, ada tim penyusun, kepala OPD-nya bertanggung jawab, mengikuti permasalahan, ini akan menjadi mudah ketika kita masuk ke ranah pembahasan. Soalnya pembahasan itu sekarang Bapak dan Ibu, terkadang pimpinan juga ingin dibahas di awal. Jadi sebelum kita menyampaikan kepada Kemendagri,
pimpinan di sini, misalnya Pak Gubernur, itu ini dibahas terlebih dahulu. Ya udah kita bahas dulu sebelum disampaikan ke Kemendagri. Nah, ini kan menjadi satu apa eh, satu bukan satu hal yang perlu kita lewati dan ini butuh waktu. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Saya rasa tidak ada lain, tidak bukan adalah kita harus mendesain regulasi itu dengan sebaik mungkin terlebih dahulu agar ketika menghadapi pimpinan pun kita sudah punya jawaban yang sangat terstruktur ya, normatif dan kokoh gitu ya, sehingga tidak goyah oleh hanya adanya logika-logika yang dibangun hanya untuk kepentingan-kepentingan yang menurut misalnya kacamata perundangan itu tidak baik. Nah, ketika pembahasan pun Bapak dan Ibu masih ada satu lagi nih yang harus dilewati, yaitu fasilitasi. Nah, fasilitasi itu oleh siapa? Yaitu oleh Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Produk Hukum Daerah. Fasilitasi itu dalam Permendagri 80/2008 ya, 18 ya. 15. Iya. Dan perubahannya 120 itu wajib. Nah, era sekarang semua rancangan peraturan gubernur itu difasilitasi. Kalau tidak difasilitasi, tidak akan ditandatangani. Ini catatan yang perlu digarisbawahi. Kita sekarang sudah masuk era tertib dalam menyusun regulasi. Semua yang berkenaan dengan tertib regulasi itu menjadi bagian yang harus kita lewati bersama. Bagaimana dan siapa yang melakukannya? Tentu kalau sudah masuk Biro Hukum, pembahasan yang akan menyampaikan fasilitasi adalah kami, karena kami yang memiliki apa namanya tuh usernya ya, atau operatornya di sini. Jadi bukan ranah Bapak dan Ibu lagi, itu ranah kami. Kami yang akan melakukan komunikasi dan seterusnya. Nah, disitulah Bapak dan Ibu sesungguhnya tugas dan peran Biro Hukum kelihatan apakah mampu menjebatani terhadap kebutuhan Bapak dan Ibu menyusun regulasi atau tidak. Jadi bukan Biro Hukum itu mengerjakan sapu jagat, baik analisanya, baik legal opinionnya, baik kerangka konsepsinya, baik itunya, bukan Biro Hukum, tapi tadi tim penyusun, tim pembahas. Jadi tolong nih Bapak dan Ibu, kita mulai tahun 2024 ini ya semuanya harus tertib. Ya percuma dong Bu Susi dan teman-teman itu sudah berhasil mendapat predikat istimewa reformasi IRH-nya, Indeks Reformasi Hukumnya. Kalau kemudian di tahun berikutnya kita tumbang. Nah, ini suatu hal yang sangat tidak mengenakan tentu saja bagi kita ketika sudah dianggap sebagai salah satu daerah yang mampu membuktikan IRH-nya istimewa, kemudian bisa terjun payung. Nah, tentu kami tidak ingin seperti itu dan tentu kami berusaha untuk meraih kembali mempertahankan apa yang sudah dinyatakan baik oleh pemerintah di Jakarta ya, atau mungkin nanti di Kalimantan kali. Berikutnya adalah soal sudah fasilitasi beres, mau meningkat ke penetapan Bapak dan Ibu. Penetapan itu ternyata bicaranya adalah dengan yang punya kewenangan tanda tangan. Dalam hal ini adalah kepala daerah. Mungkin Bapak dan Ibu merasakan betapa sulitnya untuk tanda tangan. Sulit tanda tangan itu bukan karena pimpinan tidak bisa ditemui, tapi karena banyak OPD tidak mau menemui. Ya Bu Atin ya. Halo Bu Atin.
atau karena tidak siap untuk menjelaskan yang akan ditandatangani, atau karena memang sudah membuat jadwal-jadwal dengan pimpinan tapi belum menemukan katakanlah waktu yang tepat. Nah, tanda tangan itu Bapak dan Ibu ternyata itu kayak kita mau ujian skripsi. Karena saya kan belum S2, jadi saya nggak tahu ujian tesis. Tapi kayak ujian skripsi itu banyak pertanyaan. Dan perlu meyakinkan agar ini disetujui. Sehingga ketika tanda tangan itu, ya kalau sudah ada kelengkapan yang tadi saya sebutin ya, tahap-tahap itu kami sangat mudah untuk memberikan pemahaman kepada pimpinan. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah apa manfaat adanya regulasi ini untuk Banten? Apa manfaatnya kalau ada pergub tentang naskah dinas? Apa manfaatnya kalau ada pergub tentang eh, yang kita kemarin buat, misalnya tentang domlak, SHS? Apa manfaatnya? Jangan sampai udah ada pergub, ternyata OPD-OPD ini sendiri yang melanggar. Misalnya dalam tata naskah dinas, bahwa tidak boleh lagi seorang kepala OPD itu untuk menyurati langsung kepada Kementerian Pusat, baik itu bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan, ya. Pemerintah itu kan banyak tuh, ada mulai dari wajib dasar, wajib tidak dasar, pilihan. Itu nggak boleh lagi tuh kepala OPD langsung. Bidang kepegawaian itu nggak boleh juga tuh kepala OPD bisa langsung misalnya tiba-tiba minta formasi, minta apa, minta kebijakan apa, minta misalnya yang disebut dengan kebutuhan di OPD-nya ya, baik itu misalnya tenaga-tenaga penyuluh, tenaga pendidik, segala macam. Bidang perencanaan mengenai barang milik daerah dan seterusnya, bidang keuangan, itu sudah ada Bapak dan Ibu diatur bagaimana aturan mainnya. Nah, pimpinan merasa kalau memang itu adalah bagian daripada materi, misalnya, oh, apa yang dibutuhkan, apa yang akan menjadi tertib di dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan regulasi ini akan lebih nyaman, aman, dan terkendali, tentu pimpinan akan merasa yakin. Nah, keyakinan inilah ada dalam saat penetapan. Jadi penetapan itu bukan soal Biro Hukum bikin nota dinas pengantar, serahkan kepada Sekretariat Gubernur, kemudian ditandatangan. Tidak begitu. Perlu adanya interaksi antar uh, yang punya regulasi dengan dibantu oleh kami. Jadi kami itu bukan yang akan datang kepada pimpinan, kami hanya membantu. Jadi perlu ditegaskan, saya nggak ingin lagi sebenarnya menjadi orang yang dianggap harus yang ke gubernur atau ke sekda dan sebagainya. Saya ingin ini adalah tugas bersama. Jadi kita bareng-bareng Bapak dan Ibu. Itu untuk penetapan. Pengundangan juga dengan Bu Sekda. Bu Sekda juga ketika ini sudah ada penetapan, jangan sampai kemudian Bu Sekda pun tidak mendapatkan informasi. Sehingga ketika ada persoalan di level implementasi, tidak lagi bertanya kepada Biro Hukum, Pak Asep, kenapa kok ada kepala OPD yang ngirim surat ke sini? Pak Asep, kenapa? Jadi mohon ini membuat, ya mohon maaf lah kalau bilang capek, membuat kita capek Bapak dan Ibu mengurus sesuatu yang sebenarnya udah clear, udah game over, udah selesai. Regulasi sudah ditetapkan, sudah diundangkan, harusnya selesai tugas Biro Hukum.
nggak perlu lagi Biro Hukum itu kemudian menjelaskan berulang-ulang. Jadi saya ingin menekankan ke Bapak dan Ibu semua, teman-teman yang hadir, betapa pentingnya Biro Hukum itu satu frekuensi dengan seluruh kepala OPD, sekretarisnya, kepala bidangnya, agar semuanya apa bahu membahu lah untuk kita bagaimana membangun Banten ini di aspek regulasi. Kemudian Biro Hukum juga punya peran autentifikasi. Jadi kalau hal tadi sudah terselenggara dengan cermat, baik, teratur, insya Allah nyusun-nyusun yang lain itu lebih mudah dan kita lebih nyaman bekerja karena kita dilindungi oleh adanya regulasi. Karena regulasi itu dibuat memang untuk memberikan kepastian hukum dan juga untuk kita melindungi terhadap pelaksanaan tugas-tugas kita sehari-hari. Ini makanya penting banget Bapak dan Ibu, apa-apa cek ada enggak ada regulasinya. Mau melakukan ini, cek ada enggak regulasinya. Jadi kita karena negara hukum juga dan semua mata akan menuju kepada apakah yang kita laksanakan ada regulasi, ini sangat penting buat kita semua. Nah, lagi-lagi bicara tentang regulasi. Nggak boleh, Pak, itu tugasnya PEP aja membuat DRPK karena PEP yang memiliki SHS atau domlaknya enggak. Jadi semuanya harus bareng-bareng bagaimana se-OPD itu, seluruh OPD sebanten itu memang semua yang memiliki atau rencana membuat regulasi itu semuanya sudah memiliki kesiapan, baik itu tadi ya kelengkapan dan seterusnya. Dan yang terpenting adalah siap untuk menjelaskan. Mungkin itu Bapak dan Ibu semua. Saya tidak bicara tentang teknik penyusunan karena itu akan sangat panjang dan saya rasa besok kita ketemu di prakteknya sebagaimana itu teknik. Kalau hari ini cukup kaidah-kaidah umum, teori-teori singkat dan hal-hal yang memang kita rasakan sehari-hari, betapa kita menjaga agar penyusunan regulasi itu apa namanya betul-betul baik. Berkenaan dengan apakah ada pedoman dalam penyusunan Pergub? Nah, ini Pak Wawi coba cek kejadian hak kita nih. Coba buka yang slide saya terakhir. Bapak dan Ibu tolong mampir geh ke sini. Nih, ini dia mana nih mampir geh kita. Nah, ini Bapak dan Ibu, coba yang mobil carry kita nih, kita publikasikan di seluruh teman-teman. Slide Pak Wawi. Nah, Bapak dan Ibu mampir geh di sini di JDIH Provinsi Banten. Di sini Bapak dan Ibu bisa klik mencari misalnya regulasi pedoman penyusunan Pergub udah ada. Itu tuh adalah waktu saya di Klapim menjadi apa namanya rencana apa tuh kalau di Klapim kita rencana aksi ya apa proper proper. Nah ini mampir jalur merene teman-teman mampir dong ke sini ya mampir ke Biro Hukum ke JDI hanya aja deh. Semua serba ada Bapak dan Ibu. Ada semua lengkap. Ada tentang artikel hukum. Ada tentang hasil-hasil putusan pengadilan. Teman-teman dan HUK yang sudah keren. Memenangkan semua peradilan. Ada juga tentang berita-berita bagaimana Biro Hukum sehari-hari. Itu bisa dicek Bapak dan Ibu. Kita sehari rapat dan rapat. Ada terdokumentasi. Nah, kalau ada yang nanya, ada nggak regulasi nyusun Pergub? Sudah ada. Saya lupa nomornya. Tapi saya yang menginisiasi, proper saya sendiri soalnya. Salah satu proper yang jadi regulasi ya proper saya nih. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Dan segala sesuatunya memang tidak terlepas dari kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua sudah ada. Tinggal
bagaimana kita mau atau tidak aja. Mungkin itu Bapak dan Ibu. Kita tunggu kehadiran Bapak dan Ibu di mampir Gehlur Merene, ya kan? Dan besok kita akan ketemu secara tatap muka. Silakan yang punya regulasi, rencana atau apapun dibawa di sini. Nanti ada pendamping-pendamping yang sudah saya siapkan di jajaran perundang-undangan. Mungkin itu aja dari saya sebagai materi pertama. Mudah-mudahan tidak 20% yang ketangkep di otak kita, tapi minimal 50% memahami bagaimana perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan pengundangan, dan penyebarluasan dan autentifikasi tadi. Sederhana lah sebenarnya nyusun regulasi itu. Sesederhana itu, tapi ternyata tidak banyak yang benar dalam menyusun, karena itu perlu kemudahan. Oh iya, Pergubnya itu tentang nomor 38/2022. Cek tuh di jadi hukum. Jadi di laptop Bapak nih masing-masing, benar gak sih yang Pak Asep bilang itu ada Pergub 38/2022? Insya Allah ada. Jadi sekarang Biro Hukum itu bukan Biro Hukum yang dulu. Biro Hukum sekarang adalah Biro Hukum yang insya Allah berniat untuk membangun peradaban regulasi yang baik di Provinsi Banten. Jadi kami juga, Bapak dan Ibu, Biro Hukum itu memfasilitasi produk hukum kabupaten kota, baik itu Perda maupun Perkada. Jadi kami itu bukan ngurusin Bapak dan Ibu aja, tapi juga ngurusin kabupaten kota. Produk hukumnya loh, Perda dan Perkada. Jadi setuju tidak setujunya, perbaikan atau tidak perbaikan itu adalah di tangan-tangan biro hukum di sini. Tentu dengan bantuan OPD juga ketika kita melakukan pembahasan. Oke, saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menyemangati teman-teman semua dan mudah-mudahan teman-teman harus ya memulai untuk membantu bagaimana menyusun regulasi yang berkualitas. Di antaranya yang mudah-mudahan diawali dengan tahapan penyusunan pergub yang paham dari masing-masing OPD. Saya kembali ke moderator. Saya tutup salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih Pak Kabak Undangan, Pak Musrifullah, yang belum menyampaikan materi cara penyusunan peraturan gubernur dan atau gubernur. Kemudian Pak Kabak, gimana caranya kalau supaya draft keputusan atau itu menjadi prioritas gitu, Mas? Ya, untuk menjadi prioritas makanya harus meyakinkan Biro Hukum dari aspek tadi analisa telahaan dan juga penjelasan. Nanti dibahasnya di tim Pak Arif. Ada tim menyusun prioritas. Jadi kalau misalnya ada 40 APD semuanya ngajukan, kita juga akan berpikir apakah sanggup selesai. Jadi akan kita prioritaskan mana yang prioritas. Makanya dalam Pergub 38 itu kita harus membuat namanya analisis kebutuhan Pergub. Jadi Banten ini ya harus bikin namanya analisis kebutuhan baik itu Perda maupun Pergub untuk jangka panjang dan jangka pendek. Dan ini akan kita mulai ketika RPJPD kita selesai, nanti gubernur baru, maka kami pun akan membuat namanya rencana kebutuhan Perda 5 tahun. Nanti kalau misalnya ada yang masuk tiba-tiba, ini akan mungkin akan banyak kendalanya. Jadi kami akan ke sana untuk 2025. Tapi itu nantilah. Sekarang sadar aja dulu OPD-nya. Kalau belum sadar-sadar, berat juga di hukumnya Pak Arif. Ya kan kita kan bukan malaikat dan kita juga kan manusia, ada kesabarannya. Ya kalau biro hukum Pak Arif ya nggak jadi juga nggak apa-apa itu regulasi.
Yang penting APBD, domlak, SHS beres. Kalau yang regulasi lain mah nggak beres juga. Mungkin Birokrasi tutup mata aja. Karena Birokrasi tidak ada hubungannya dengan misalnya bagaimana SPBE, bagaimana satu data, bagaimana misalnya arsip, itu kan nggak ada hubungannya. Tidak secara langsung, tapi ada OPD yang sangat membutuhkan misalnya arsiparis, perpustakaan. Karena semuanya ada kebutuhan Pak Arif, penilaian. Ada regulasi itu nilainya jadi bagus, jadi meningkat. Jadi kita saling membantu. Gitu Pak Arif. Dah. Baik, terima kasih Pak Abang. Demikian Bapak Ibu materi untuk hari ini tentang penyusunan peraturan gubernur dan peraturan gubernur. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.